yang di belakang minta tolong ke depan. Batin ya Bu. Enggak ya, Pak, di kelas ya Bu ya. Nah, saya mulai di sini lengkap. Lanjut, menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Kemudian kalau imunisasi program itu berarti kita dapatnya dari pemerintah gratis, gak bayar. Contohnya kayak imunisasi hepatitis, BCG, polio dan lainnya. Kalau di puskesmas gratis, di posyandu gratis, gak berbayar, mungkin di bidang praktek bayar apa lagi? Benar, 0 sampai ini batasnya imunisasi sampai usia 5 tahun. Kalau seandainya ada mungkin warga jenengan usianya sudah 4 tahun dan belum Nah, di sini untuk imunisasi hepatitis diberikan kurang dari lainnya di bidang praktek, di puskesmas, di rumah sakit. Pasti polio yang kedua sama PCV1. PCV ini termasuk sebenarnya bukan baru. Tetapi ini sudah lama imunisasi PCV, tetapi adanya hanya di dokter spesialis karena bayarnya sangat mahal, hampir 1 jutaan sekali suntik. Nah, kebetulan sekarang sudah masuk programnya puskesmas jadi gratis. Karena PCV vaksinnya mahal dan terbatas, kita dapat alokasinya sedikit. Jadi sama dinas dikhususkan yang lahirnya 2022. Kalau seandainya lahirnya bulan April, sama lihat Bu KIA, kalau seandainya ada yang lahir 22, pokoknya main ke atas ya Bu ya, jangan main ke bawah. Kalau belum dapat PCV bisa ke puskesmas, mumpung masih ada vaksinnya. Kalau di dokter spesialis anak bayarnya mahal soalnya. Ya, adanya kemudian pada usia 1 tahun ditambahin lagi PCV yang ketiga, dan usia 18 bulan booster atau DPT yang keempat sama campak rubella yang kedua. SD suntik ya, dulu mungkin zaman dulu banget. Sampai mau menikah disuntik, sesudah menikah disuntik, terus satu hamil suntik TT juga kan ya. Nah, itu zaman dulu kan. Banyak orang tua yang ke puskesmas, Mbak, anakku mau menikah, mau suntik TT. Nah, sekarang pada usia 2 bulan dia dapat DPT 1 ya Bu ya. Nah, itu berarti kan dia termasuk berapa? Kan usia 2 bulan DPT 1 berarti masuk T1 benar. Karena dia sudah 2 bulan DPT 1 T1. Terus kemudian usia 3 bulan dia dapat DPT yang kedua T2. Dikatakan T2 apabila jaraknya dari T1 ke T2 minimal 4 minggu. Di sini yang dihitungkan minimal bukan maksimal ya. Kemudian usia 4 bulan dapat DPT ketiga, termasuk T berapa? Nah, di sini bukan T3 karena dikatakan T3 apabila jarak minimal 6 bulan. Jaraknya DPT 2 ketiga berapa? 1 bulan kan? Bingung nggak sampai sini? Bingung. Ya, tak ulang. Dikatakan T1 itu usia yang 2 bulan DPT 1. Oke. Usia 2 bulan DPT T kan 1. Sudah jelas ya yang DPT 1 ya. Saya lanjut. Dia usia 3 bulan DPT 2. Dikatakan T2 apabila jarak minimalnya itu 4 minggu setelah T1. Jaraknya DPT 1 ke DPT 2 berapa? 1 bulan atau 4 minggu kan ya? Nah, berarti DPT 2 dia termasuk T2. Masih bingung yang belakang? Enggak ya? Nah, kemudian lanjut. Dia usia 4 bulan DPT 3. Jaraknya DPT 2 ke DPT 3 berapa? 1 bulan. Sedangkan dikatakan T3 apabila jaraknya minimal 6 bulan. Berarti nggak masuk T3. Ya, sudah berhenti kan? Statusnya tadi sampai sini aja ya. Sampai T2. Kemudian ini usia 18 bulan dapat DPT yang keempat atau booster. Jaraknya DPT ketiga ke DPT keempat berapa? 14 bulan.
usia 4 bulan ke 18 bulan kan berarti 1 tahun lebih ya. Nah, sedangkan kan dikatakan T3 minimal 6 bulan. Berarti masuk T. Kok bingung ya. T1 T1 usia 3 bulan DPT 2 karena jaraknya 1 bulan sudah berhenti. DPT ketiga jaraknya dari DPT 2 ke DPT 3 berapa? 1 bulan. Kan berarti sampai sini ya? Nah, terus jaraknya 1 bulan. Nah, untuk T3 kan minimal jaraknya 6 bulan. Nah, kan nggak masuk ini toh? Berarti DPT sampai ketiga statusnya hanya sampai T2. Maka satu lagi mundurnya. Di usia 2 bulan DPT 1 kan DPT 1 pemberian pertama kali ya T1 sudah berhenti di sini. Terus usia 3 bulan lah sama kan anak SD kelas 1 kan dapat imunisasi DT ya kan ketemu T-nya lagi. Nah, jarak terakhir tadi kan usia 18 bulan. Nah, 4 tahunan lebih ya, 4 tahun 5 tahun. Nah, hanya minimal 1 tahun. Berarti kan masuk T berapa? Nggak ada maksimal, nggak ada batasan maksimal yang dihitung minimal. Kemudian dia kelas 2 ada suntikan lagi TD kelas 2. Jaraknya 15 bulan. Tapi adanya sampai bayi ya. Dasar lengkap. Nah, apa dasar diterimanya? Karena apa? Nggak yakin ya kan Ibu ya? Ya, berarti hasilnya dia enggak ya. Cuman berarti dia imunisasinya hanya sampai DPT aja bayi kan? Tadi kan bayi statusnya sampai T2 aja kan? Lah berarti pas dia mau menikah, dia disuntik statusnya jadi T3. Ya, karena kan jaraknya bayi sama ini kan sudah tahu. Nanti 1 tahun dari dia suntik yang T3 tadi pas mau menikah misalnya bulan Mei 2023. Nanti 1 tahun lagi dia disuntik. 1 tahun lagi yang T4 tadi, berarti tahun 2023. Nanti bulan Mei 2024 disuntik lagi T4. Terus 1 tahunnya lagi dia baru T5 baru selesai gitu ya. Jadi makanya kalau emang benar loh kan emang nggak ada bukti penulisannya ya Bu ya, soalnya udah lama. Nah, terutama hanya 15 sampai 39 tahunnya sudah 40 tahun terus nggak terus menyusuikan PP. Soalnya kalau kenapa? Loh, kalau 39 tahun masih ada yang hamil Bu. Sampai pengen mana? Sampai T ini jelas ya Bu ya. Untuk T ini perlindungannya kalau sudah T5B mencegah penyakit hepatitis B dari penyakit TBC, polio untuk mencegah penyakit polio yang perlu. Kemudian DPT, HB, HIV itu mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus. Kemudian merah semua. Nah, merah semua. Terkadang orang meremehkan malah berbahaya itu kenapa? Kalau seandainya di warga situ ada yang kena gabakan dan di sebelahnya ada bumil, ibu hamil mungkin yang masih trimester 1-2 itu kan masih masa pertumbuhan, dan apabila tertular pada anak yang kena campak itu nanti ibu hamilnya kasihan, anaknya bisa mengakibatkan. Jadi makanya kita tuh harus benar-benar terimunisasi semuanya. Kemudian vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional aman dan efektif karena sudah mendapatkan rekomendasi dari Badan WHO dan lulus uji Badan Pengawas Obat dan Makanan karena kita sudah terstandarisasi semuanya. Terus ini saya pesan lagi. Zaman dulu kan masih dikompres pakai es batu gitu kan ya. Nah, benar di imunisasi rutin lengkap. Dulu imunisasi dasar sampai baduta. Ya. Kalau sekarang kan rutin berarti sampai kelas berapa? Sampai SD kan ya. Nah, SD itu kelas 1 ada imunisasi DT sama DT lagi. Kelas 5 ada. Di sini kapan seorang anak dikatakan sudah mendapatkan imunisasi rutin lengkap? Mendapatkan imunisasi lengkap apabila dia pada usia bayi, usia 0 sampai 11 bulan sudah mendapatkan imunisasi hepatitis 1 kali, BCG 1 kali, DPT 3, IPV 1 kali, dan campak rubella 1 kali. Orang anak tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap. Anak yang tidak memiliki kekebalan sempurna terhadap penyakit-penyakit berbahaya sehingga mudah tertular penyakit, menderita sakit berat serta menderita cacat bahkan meninggal dunia. Seperti ini misalnya di kampung A, di wilayah RW 2, di RT 1 misalnya, itu ada terutama
semuanya akan disuntik. Tetangga kanan kirinya, di wilayah sekolahannya, di tempat ngajinya akan. Ini gambar-gambar imunisasi BCG tadi, penyakit TBC, pneumonia itu yang seperti yang tadi itu. Terus dia biasanya kaku di seluruh badannya itu kayak kaku, kayak kejang gitu loh. Dan dia nggak mau minum susu juga, akhirnya lama-lama bisa mengakibatkan kematian. Semuanya sudah pada di IVA apa belum? Gak ada yang bilang sudah yo. Tahun kemarin sempat melaksanakan, bukan tahun kemarin sih. Kemarin kan bulan Februari, yang kemarin belum melaksanakan biar. Kita kemarin melaksanakan campak ulang, bukan campak ulang sih. Dicampak lagi bagi yang belum biar itu karena kemarin itu di wilayah Madura 4 kabupaten lagi besar-besaran, dengan banyak juga yang kena kasus campak. Kemarin itu emang soalnya itu di akhir tahun 2000 itu semuanya hampir balita kena kasus campak. Imbasnya kita yang di wilayah utara kena karena apa? Ini banyak yang singgah di wilayah utara penduduk musiman. Nah itu termasuk wilayah utara semua Surabaya Utara, Kecamatan Kenjeran. Nah kemarin banyak yang kasus campak, hanya kemarin diulang lagi, ditambah lagi. Ya, yang pertama Indonesia berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan rubella. Banyak di tahun ini sudah nggak ada lagi kasus campak. Dan di tahun 2026 Indonesia berharap mempertahankan status bebas polio. Dan pada beberapa tahun terakhir ini, terutama selama masa pandemi, pelaksanaan imunisasi rutin tidak dapat berjalan lancar, sehingga terjadi kesenjangan antara imunisasi. Jadi kemarin kan kita sempat pandemi beberapa tahun, hampir 3 tahun, akhirnya kan banyak yang nggak terimunisasi karena di bidang praktek banyak yang tutup, posyandu pun nggak ada kegiatan ya, dan di puskesmas juga dibatasin, orang tuanya pun takut untuk mengimunisasikan. Intinya itu batas imunisasinya sampai usia berapa tadi? 5 tahun. Jadi misalnya ada tetangga yang sampai usia dengan imunisasi. Kegiatan imunisasi bisa dilaksanakan pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit klinik TNI Polri, di dokter praktek dan di bidan, serta di fasilitas pelayanan kesehatan seperti di posyandu. Bersama dengan kepala desa, ketua RT RW kader untuk mengumpulkan data sasaran, mengidentifikasi lokasi pos imunisasi dan menyebarkan media KIE serta menggerakkan masyarakat lainnya. Lanjut. Kemudian melakukan promosi imunisasi terintegrasi dengan program imunisasi rutin dan vaksinasi COVID melalui media cetak dan termasuk media sosial. Lanjut, catatan dan pelaporan. Selama ini kan di posyandu di posyandu kan ada register bayi itu, kan ada kolom-kolomnya imunisasi. Diisi apa enggak kira-kira? Ada yang terlewat seperti apa? Ya. Nggak ada kolomnya, nggak ada. Ya lah. Soalnya kan banyak yang imunisasi baru-baru PCV kan juga belum ada ya di situ ya. Nah, kemarin kan teman-teman ini salah cetak, jadinya punya panjang kayak kita ini. Tahu. Guys, terima kasih telah mengikuti kunjungan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.